Masih dalam proses bootloader stage yang ketiga. Di sini ada proses yang tidak saya sebutkan dalam video tutorial sebelumnya, yaitu proses kernel. Karena proses kernel ini dia akan bisa menentukan akan masuk ke dalam sistem atau masuk dalam recovery. Nah, langsung aja kita ke SOC-nya masing-masing. Kalau di MTK ada di mana kernelnya itu? Kernelnya ini dia tuh sebetulnya bertugas untuk persiapan bootnya, ngatur memorinya mau taruh di mana, nanti sistem tuh bekerjanya gimana. Kadang-kadang nanti ada yang dimasukin proteksi malah supaya sistemnya nggak bisa dioprek-oprek. Nah, itu ditentukan dari bootnya. Oke, dari kernel ya. Kalau kernel di dalam MTK itu letaknya ada di boot image ini. Oke, saya ulang, di dalam MTK ini sebetulnya kernel itu terletak dalam boot image. Nah, dalam boot image ini dia akan mempersiapkan untuk masuk ke dalam sistemnya. Meskipun ketika kita lihat dalam grafik, dalam blok diagram ini, boot image ini terpilih jika kita ingin masuk ke dalam normal mode. Atau kan kalau kita mau milih ketika dalam proses bootloader stage yang 3 yang sebelumnya, yaitu dalam proses LK, itu bisa terjadi pilihan apakah kita mau masuk ke dalam mode recovery atau mau masuk ke dalam kernel langsung. Nah, makanya kenapa gambarnya seperti begini gitu, berupa pilihan. Di dalam kernel ini, selain dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk sistem, dia pun akan mengecek apakah modemnya hadir atau enggak. Kalau nggak hadir kan nanti malah disebutnya baseband unknown katanya kan. RAM-nya ada enggak gitu. Nah, ini bisa ada efek samping ya nanti akibatnya. Nah, itulah yang di dalam MTK. Nah, apa yang terjadi kalau di dalam Exynos? Kita lihat dalam Exynos. Di Exynos ini posisinya ada dalam boot. Ya, kernel ini ada dalam boot. Nah, sekaligus bentuknya hampir mirip. Di dalam bisa masuk ke dalam boot, bisa masuk dalam recovery. Sama persis seperti MTK tadi. Nah, hanya LK-nya itu udah dalam S-boot. Nah, seperti yang saya sudah terangkan dalam video tutorial sebelumnya. Nah, terlihatnya seperti apa kalau boot ini sudah mulai bekerja? Terlihatnya memang kalau kita lihat dalam sisi kasat mata itu nggak akan kelihatan, tapi kita bisa lihat dari konsumsi ampernya. Biasanya konsumsi ampernya itu udah mulai lebih stabil, dia nggak akan naik terus gitu, tapi dia akan diam dulu untuk sesaat. Nah, itu proses stabilnya gitu, angka stabilnya di situ. Baru dia akan melanjutkan. Kalau dia mulai naik lagi berarti dia melanjutkan ke sistem. Oke, ini di sini berada di dalam boot ya. Nah, apa yang di dalam Intel, boot image ini berada di mana? Boot image ini berada di dalam reserve. Di dalam proses Intel, setelah proses POS-nya tadi,
dia akan melanjutkan ke dalam reserve. Apa sih yang di dalam reserve ini isinya? Nah, di dalam reserve ini isinya salah satunya adalah Droid boot. Di dalamnya juga ada recovery. Nah, jadi dia udah gabung menjadi satu partisi, makanya disebut reserve. Nah, apa sih yang kita bisa lihat kalau di dalam handphonenya? Nah, yuk kita lihat ke dalam handphonenya. Kalau di dalam handphonenya, ketika proses yang LK tadi sudah mulai selesai, biasanya dia akan masuk, mulainya muncul logo Intel. Biasanya ada Intel Inside gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya reserve ini sudah mulai bekerja. Reserve ini otomatis penggabungan dari kernel dengan recovery. Dan kita bisa buktikan ketika dengan kombinasi tombol tertentu kita bisa masuk ke Droid bootnya. Udah mulai bisa muncul menu ya untuk proses flashing di dalam user partisinya. Itulah yang terjadi di dalam Intel. Sekarang saya akan lanjutkan ke video tutorial berikutnya tentang recovery.